Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler dari series The Great Ruler berdasarkan cerita novelnya. Yang mana ini adalah chapter 262 sampai 265. Cerita berlanjut, setelah berhasil menghabisi Baisuan, tiba-tiba saja datanglah salah satu orang yang dibounty oleh Akademi Spiritual Surga Utara, yaitu Molongji. Dikatakan bahwa Molongji ini memiliki bakat kultivasi yang sangat baik dan sangat kejam. Dia sepenuhnya diasuh oleh Istana Naga Iblis. Setelah bertahun-tahun, hampir setiap siswa akademi yang bertemu dengannya di luar, mereka semua pasti akan kehilangan nyawa mereka. Selain itu, metodenya sangat kejam. Setiap orang yang terbunuh olehnya dipenggal kepalanya dan kepala mereka diletakkan di atas mayat. Di setiap kepala ada 3 dupa yang melumuran darah segar. Bahkan para petinggi dari Akademi Spiritual Surga Utara sangat marah dengan kekejaman orang ini. Mereka pernah mengirim pasukan hukuman untuk menyingkirkannya. Meskipun pasukan hukuman mampu melukainya, namun Molongji tetap berhasil melarikan diri dari pasukan hukuman. Melihat keberadaan Molongji, Susuan dan yang lainnya pun menjadi begitu tegang, karena mereka menyadari bahwa akan sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Bahkan Muchen juga sudah tidak berdaya lagi. Jika ia tetap memaksakan dirinya untuk menghadapi Molongji, maka nyawa Muchenlah yang akan menjadi bayarannya. Selain itu, pada saat ini, energi dari pilar iblis di dalam tubuhnya sudah habis. Jika dia bertarung lagi, dia hanya akan tergantung pada kekuatan dari Jiuyoku. Selang beberapa saat, secara tiba-tiba, Molongji memberikan serangan yang sangat cepat kepada Mukui. Menyadari serangan itu, Susuan pun mencoba untuk menahan serangannya menggunakan mutiara spiritual air. Namun sayangnya, Molongji berhasil merobek pertahanan itu dan berhasil melukai Mukui. Selepas menyerang Molongji, Muchen pun mencoba mengancamnya dan mengatakan jika Molongji tetap ingin bertindak lanjut, maka Muchen tidak akan ragu untuk mengorbankan nyawanya sendiri untuk menghabisi Molongji. Molongji menyadari kalau Muchen adalah seorang jenius yang memiliki kemampuan yang sangat kuat, hingga dapat menghabisi Baisuan. Meskipun begitu, Molongji sama sekali tidak takut. Dia malah menantang Muchen untuk menyerang dan bertarung dengannya. Tanpa banyak bicara lagi, Muchen pun langsung mengeluarkan energi spiritual dari api hitamnya. Hal demikian sontak membuat Susuan dan yang lainnya mulai merasa khawatir, karena kondisi Muchen yang sudah tidak mungkin lagi untuk bisa bertarung. Pada saat itu, Molongji nampak begitu tertarik. Ia pun perlahan-lahan mulai meraih pedang bersisik naga sambil tersenyum tipis. Molongji mengatakan bahwasanya tidak ada satupun dari siswa Akademi Spiritual Surga Utara yang berhasil memaksa dirinya untuk menggunakan pedang bersisik naga selain Muchen. Melihat hal demikian, Susuan dan yang lainnya pun bertambah khawatir, karena sudah jelas terlihat kalau Molongji itu benar-benar ingin menghabisi Muchen. Tak berselang lama, Molongji pun segera melepaskan sebuah teknik pedang naganya. Lantas Muchen pun bergegas memanfaatkan kekuatan dari Jiuyoku untuk menghadapi serangan tersebut. Belum sempat mengambil tindakan, tiba-tiba saja muncul sebuah tombak emas yang dengan begitu cepat menahan serangan Molongji. Tombak panjang emas itu kira-kira panjangnya 10 kaki. Dan penampilan luar yang cukup ganas, dan ujung tombak itu seperti sebuah teratai emas. Melihat tombak emas itu, Susuan dan yang lainnya pun seketika menjadi sangat terkejut, karena tombak emas itu merupakan tombak teratai dewa pedang surgawi milik Chen Xiangsheng. Mendengar nama itu terlihat hati Muchen pun gemetar, sebab tombak itu ternyata adalah milik sosok legendaris di Akademi Spiritual Surga Utara, yakni peringkat 1 di ranking surgawi. Selang beberapa saat, datanglah sosok siswa legendaris Chen Xiangsheng yang berpenampilan berkarisma. Keberadaan Chen Xiangsheng itu membuat Susuan dan yang lainnya mulai merasa lega, karena mereka baru saja lolos dari malapetaka Molongji. Siapa yang menyangka, siapa pula yang mengira kalau Chen Xiangsheng yang sangat jarang terlihat justru muncul secara tiba-tiba di kondisi kritis yang kelompok Susuan rasakan. Sambil memegang tombak dewa perangnya, Chen Xiangsheng mengatakan jika Molongji ingin benar-benar bertarung, ia akan dengan senang hati menemaninya sepanjang hari. Molongji mengaku sama sekali tak menyangka kalau Chen Xiangsheng terus berusaha mengejar dirinya. Pasalnya, selama 2 bulan terakhir, Chen Xiangsheng selalu gagal menghabisi Molongji. Chen Xiangsheng pun mengatakan bahwasanya meskipun gagal menghabisi Molongji, setidaknya dirinya berhasil menggagalkan niatan buruk Molongji yang selalu ingin membantai siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Molongji pun mulai berkeinginan untuk mengakhiri kejar-kejaran kali ini dan melawan Chen Xiangsheng. Pada saat itu, Molongji pun mulai mengeluarkan energi spiritual yang terpusat pada pedangnya. Begitu pula dengan Chen Xiangsheng. Ia mulai bersiap untuk menyambut serangan dari lawannya. Sambil tersenyum tipis, nampak tatapan tajam memenuhi mata Molongji. Ia perlahan-lahan mengambil langkah ke depan dan memegang pedang sisik naganya.
Tanpa berlama-lama lagi, Molongji pun langsung mengeluarkan jurus seni pedang bersisik naga, pedang merit penghancur langit. Melihat kekuatan Molongji, Munchen menyadari kalau dia itu sekarang jauh berada di atasnya, yaitu berada di tahap Heavenly Complete Stage. Pada saat yang bersamaan, terlihat dengan menggunakan tombak dewa pedang, Chen Xiangsheng mulai melepaskan sebuah teknik hujan teratai surgawi. Serangan mereka berdua pun seketika mulai menyerang satu sama lain, hingga pada akhirnya berakhir berimbang dan mereka berdua saling mendapatkan luka. Setelah mendapatkan serangan dari Chen Xiangsheng, Molongji pun langsung memuji kekuatannya dan mengatakan kalau kekuatan Chen Xiangsheng ini memang pantas membuat Yu Yuan jatuh ke tangannya. Molongji juga berencana untuk kembali melarikan diri. Sebelum itu, ia sempat mengatakan jika nanti ia bertemu dengan Chen Xiangsheng lagi, maka dia itu akan menarik nyawanya. Melihat Molongji yang telah melarikan diri, Chen Xiangsheng pun memilih untuk tidak mengejarnya dan malah pergi menghampiri Munchen. Ekspresi Chen Xiangsheng nampak begitu terkejut ketika melihat api hitam milik Munchen, seolah-olah ia begitu tertarik dan ingin mempelajarinya. Ekspresi dari Chen Xiangsheng itu pun membuat Munchen merasa keheranan dan memutuskan untuk meredupkan energi spiritual dari api hitamnya. Lalu, Chen Xiangsheng mencoba bertanya ke kelompok Sichuan mengenai orang yang menghabisi Beisuan. Lantas, Munchen pun langsung mengaku kalau dirinya lah yang menghabisi Beisuan. Sehingga hal demikian benar-benar membuat Chen Xiangsheng kembali terkejut. Sichuan kemudian memberitahu kalau Munchen adalah siswa baru di Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, kekuatan Munchen sebagai siswa baru sama sekali tak dapat diremehkan. Menyadari kalau Munchen sedang terluka parah, Chen Xiangsheng pun mencoba memberikan sebuah pil untuk menyembuhkan lukanya. Pil pemberian Chen Xiangsheng itu tidak terlihat seperti pil biasa, yang kemungkinan itu dapat sangat membantu bagi orang yang terluka. Munchen kemudian mengambil pil penyembuhnya, sambil mengatakan kalau ia akan mengingat kebaikan dari Chen Xiangsheng. Setelah memberikan pil, Chen Xiangsheng menjelaskan kalau ia sudah mengejar Molongji selama 2 bulan terakhir. Selama perjalanannya terakhir, Chen Xiangsheng menyadari kalau Molongji nampaknya telah menerima semacam pesan dari Istana Naga Iblis untuk menyusul Beisuan. Lantas, Chen Xiangsheng hanya terus mencoba untuk terus mengikutinya hingga pada akhirnya bertemu dengan kelompok Sichuan. Chen Xiangsheng kemudian mencoba bertanya mengenai misi yang diambil oleh mereka. Sichuan pun memberitahu kalau mereka telah menyelesaikan misi dari Akademi Spiritual Surga Utara dan sekarang mereka sedang dalam perjalanan untuk kembali ke Akademi. Oleh karena kelompok Sichuan sedang dalam kondisi terluka, maka Chen Xiangsheng pun memutuskan untuk mengawasi dan menemani kelompok Sichuan selama perjalanannya kembali ke Akademi. Chen Xiangsheng sengaja melakukannya untuk berjaga-jaga dari kemungkinan kembalinya Molongji untuk mengincar kelompok Sichuan. 2 hari kemudian mereka pun sudah mendekati perbatasan Akademi Spiritual Surga Utara. Selama 2 hari itu juga, Munchen pulih banyak dari energi yang tidak menyenangkan. Berkat pil obat yang diberikan Chen Xiangsheng kepadanya, selain itu kekuatan energi spiritualnya juga telah meningkat. Munchen sangat gembira dan pemulihannya yang cepat dan merasa lebih bersyukur terhadap Chen Xiangsheng. Jika bukan karena obat pilnya, maka luka Munchen akan membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk sembuh. Oleh karena sudah dekat dengan Akademi Spiritual Surga Utara, Chen Xiangsheng pun memutuskan untuk kembali pergi mengejar Molongji. Lantas, Sichuan dan yang lainnya pun langsung berterima kasih kepada Chen Xiangsheng dan mendoakan yang terbaik pada misinya. Kemudian, Sichuan mulai membahas tentang perang berburu yang akan diadakan bulan depan di Akademi Spiritual Surga Utara. Menurut Sichuan, perang berburu akan sangat menantang dan tahun ini The Guardian akan menjadi 3 jenderal besar di aula hukuman. Ketiganya adalah siswa terbaik di kelas senior. Meskipun mereka bertiga telah lulus, namun mereka masih tinggal di aula hukuman untuk berkultivasi. Perlu diketahui bahwasanya perang berburu adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh Akademi Spiritual Surga Utara setiap tahunnya. Kompetisi ini adalah kesempatan besar di mana hampir setiap siswa berpartisipasi dalam pertempuran yang intens. Sementara The Guardian pada kompetisi perang berburu adalah para penjaga yang diambil dari aula hukuman dan yang lainnya, selama bukan dari siswa yang aktif. Oleh karena itulah 3 jenderal besar dari aula hukuman lah yang kemungkinan besar akan menjadi The Guardians. Mereka bertiga sangatlah terkenal di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Bahkan rumor mengatakan bahwa setahun yang lalu, mereka bertiga berangkat bersama pada misi untuk berburu peringkat 1 di Dewan Bounty Mo Xingtian. Mo Xingtian adalah seorang penetua termuda dalam sejarah Istana Naga Iblis dan memiliki bakat yang mengerikan dan kekuatan luar biasa, yang sudah pasti jauh lebih kuat daripada Molongji. Meskipun 3 jenderal besar itu sangat kuat, namun mereka bukanlah tandingan yang setara bagi seorang Mo Xingtian. Sichuan kembali membahas mengenai perang berburu, yang mana ketiga jenderal besar itu akan menjadi musuh para siswa aktif.
Selain itu, pada perang berburu ini, para siswa juga akan ditugaskan untuk mengumpulkan cahaya spiritual yang dapat ditukarkan dengan hadiah yang menggiurkan. Semakin banyak cahaya spiritual yang dikumpulkan, maka semakin banyak penghargaan yang akan diterima dari pemberdayaan cahaya spiritual. Akan tetapi, untuk mendapatkan pemberdayaan cahaya spiritual, tentu saja para siswa harus mengalahkan The Guardians. Setelah menjelaskan tentang perang berburu, Susuan mengajak teman-temannya untuk segera pergi ke kota surga utara untuk menyerahkan laporan misi ke akademi. Mendengar ajakan Susuan, mereka pun mengangguk setuju. Kemudian mereka bergerak dan terbang melintasi langit hingga memasuki kota surga utara yang agung. Sampai di halaman akademi, senyuman muncul di wajah mereka karena mereka merasa lega telah menyelesaikan misi mereka. Susuan dan yang lainnya kemudian mulai pergi menuju aula misi dan di sana terlihat banyak sebuah layar kristal yang dipenuhi oleh berbagai misi yang terus berubah. Di tengah-tengah aula misi nampak ada sebuah pilar kristal yang berisi daftar orang-orang yang dibonti oleh Dewan Bounty untuk dihabisi. Pada peringkat pertama ada Mo Xingtian yang diberi bounty senilai 10 juta poin nilai spiritual, satu artefak spiritual tertinggi dan satu seni spiritual tingkat dewa. Peringkat kedua adalah Mo Longji. Bagi siapapun yang dapat menghabisinya, maka mereka akan mendapatkan 8 juta poin nilai spiritual dan satu seni spiritual level dewa. Pada peringkat tiga ada Mugu yang dibonti dengan harga 5 juta poin nilai spiritual. Pada peringkat 4 ada Gu Xiong yang diberi bounty sebanyak 3 juta poin nilai spiritual. Melihat bounty 10 juta pada Mo Xingtian, seketika Munchen menjadi sangat terkejut. Karena pada dasarnya dan 10 juta itu ia bisa membeli apapun yang dia inginkan, termasuk darah naga laut utara. Setelah itu, Susuan dan nyalinya pun pergi ke pusat aula misi dan menghampiri seorang penutua bernama Liu untuk menyerahkan laporan. Pada saat itu, keberadaan Munchen sempat menarik beberapa siswa di sekitarnya. Mereka semua sama sekali tak percaya kalau Munchen yang masih berada di tahap Hyper Elite Fusion telah bergabung dalam tim Susuan dan mengembang misi tingkat surgawi. Bahkan, penutua Liu juga sempat begitu terkejut dan menganggap kalau keberadaan Munchen di misi peringkat surgawi telah melanggar peraturan. Sehingga penutua Liu pun berencana akan memotong setengah hadiah poin spiritualnya. Hal demikian membuat Sulinger menjadi sangat marah. Ia langsung menjelaskan kalau keberadaan Munchen sangatlah berpengaruh, sebab Munchenlah yang telah menyelamatkan nyawa tim dari keganasan Baisuan. Mendengar penjelasan Sulinger, sontak penutua Liu pun menjadi sangat terkejut, dan dia itu sama sekali tidak percaya kalau Munchen telah menghabisi Baisuan. Dan penuh emosi, Sulinger memberitahu kalau Baisuan adalah salah satu bagian dari Istana Naga Iblis, yang mana dia itu menyamar menjadi seorang penguasa kota Naga Putih. Selain itu, ia juga memberitahu informasi mengenai pertemuan mereka dengan Mo Longji, yang pada akhirnya berhasil diselamatkan oleh Shen Changseng. Pada awalnya, penutua Liu sulit untuk mempercayai ucapan Sulinger, namun karena Susuan membenarkan ucapannya, penutua Liu pun mulai mempercayainya. Susuan juga mengatakan jika penutua Liu tidak mempercayainya, maka dia itu bisa menanyakannya kepada Chen Changseng. Pada saat itu, siswa-siswa sekitar hanya bisa terdiam saat mendengar penjelasan dari Sulinger yang memberitahu kalau Munchen dapat menghabisi Baisuan. Lantas penutua Liu pun langsung meminta kartu nilai spiritual milik Munchen dan berencana untuk menyerahkan hadiah poin nilai spiritualnya secara penuh. Penutua Liu juga akan melaporkan apa yang telah terjadi pada misi tim Susuan kepada resimen penetua. Nah, sayang sekali spoiler pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.